Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Uh, Selamat datang ke kelas kewirausahaan online Dewi Sukmasari. Okay, stay at home, stay healthy, stay pretty handsome, and stay cool. Hari ini saya akan menjelaskan materi pertama tentang kewirausahaan. Saya akan tunjukkan slide-nya dan silahkan download dari link-link yang saya share. Oke, kita akan menjelaskan tentang entrepreneurship, new ventures, and business ownership. Saya akan menjelaskan materinya dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia. Oke, we are going to discuss about entrepreneurship, new ventures, and business ownership. Kewirausahaan, usaha baru, dan kepemilikan bisnis. And the material I got it from this book called Business Essentials. Jadi saya dapetin materinya dari buku Business Essentials dan saya dapetin ini online for free. Silahkan cari. Dan it is by Ebert and Griffin 2017 and it's the 11th edition ya, edisi ke 11. What makes an entrepreneur tick? Apa sih yang bikin wirausahawan tergelitik gitu ya? What drives them to succeed even if they first fail? Apa yang membuat mereka tetap sukses walaupun pertama kali mereka gagal? The lessons they offer pave the road to business victory. Dan pelajaran-pelajaran apa yang mereka tawarkan untuk membantu kita meniti jalan ke kemenangan berbisnis. Kita akan belajar semua hari ini. Okay, the learning objectives. We have several learning objectives. Tujuan kita mempelajari kewirausahaan materi pertama ini adalah define small business, discuss its importance to Indonesia economy, and explain popular areas of small business. Mendefinisikan bisnis kecil, mendiskusikan pentingnya bisnis kecil terhadap ekonominya Indonesia, dan menjelaskan area-area yang populer dari bisnis kecil. Okay? Bisnis kecil juga bisa disebut dengan UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Ya, next time I might say it UMKM or small business is the same. Explain entrepreneurship and describe some key characteristics of entrepreneurial personalities and activities. Menjelaskan kewirausahaan dan menjelaskan karakteristik dari seseorang yang melakukan wirausaha dan aktivitasnya. And describe distinctive competence, the business plan, and the startup decisions made by small businesses and identify sources of financial aid available to such enterprises. Oke, kita akan mendefinisikan, mendeskripsikan, menjelaskan kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang untuk mendirikan small business, the business plan, merencanakan bisnis, and the startup decisions made by small businesses, dan keputusan untuk memulai bisnis yang dibuat oleh UMKM atau perusahaan usaha kecil, bisnis kecil, dan menjelaskan sumber-sumber dari keuangan yang bisa tersedia dari untuk perusahaan-perusahaan baru tersebut. Okay. And discuss the trends in small business startups and identify the main reasons for success and failure among small business. Kita akan diskusikan tren dalam startup bisnis kecil dan juga mengenali mengapa suatu bisnis bisa sukses atau bisa gagal. Explain sole proprietorship, partnership, and cooperatives, and discuss the advantages and disadvantages of each. Kita akan menjelaskan kepemilikan bisnis, yaitu perorangan, partnership, dan kooperatif dan perusahaan. Okay? Juga kelebihannya dan keuntungan dan kekurangannya dari masing-masing. Dan kita akan describe corporations, discuss advantages and disadvantages,
and identify different kinds of corporations. Explain the basic issues involved in managing a corporation and discuss special issues related to corporate ownership. Kita juga akan belajar perusahaan besar, bagaimana keuntungannya dan tidak kurang untungannya, dan mengenali beberapa jenis perusahaan besar. Oke, kita lanjut aja dulu. Nah, ini ada suatu cerita tentang Netflix. Mungkin semuanya sudah pernah dengar namanya Netflix. Netflix itu dimulai dari, it started with a late fee. Jadi dia dimulai dengan denda, ya. Late fee itu denda. Kalau kita mengembalikan video, ya dulu ada sewa video VHS, Betamax in 90s, ya, tahun 90-an. Dan itu biasanya nyewanya murah tapi dendanya jadi banyak gitu ya. Reed Hastings, the one who the founder of Netflix, got late fee for $40, and while the rent fee is only for $1.99. Reed Hastings dulu pernah kena denda $40 dan dia sayang sekali uang $40, ya. Sedangkan rent fee-nya nyewanya hanya $1.99. Itu dia dulu nyewanya di Blockbuster. Pada zamannya Blockbuster itu terkenal banget. Okay. And then dia merubah gaya bisnis ini. Dia mencoba mendirikan Netflix. And then he make unlimited payment at the front like a gym, rent of movies and no late fee. Jadi dia menerapkan sistem yang berbeda dengan usaha sewa videonya ini. Dia dibayarnya di depan seperti gym, ya. Yang suka gym pasti tahu, ya. Jadi di gym itu kita bayarnya misalnya 300.000 sebulan, dan itu bisa nge-gym sepuasnya atau enggak sama sekali. Tetap bayar 300.000 sebulan. Dan banyak sekali gym yang memakai membership seperti ini. Semakin lama membershipnya itu semakin murah. And no late fee. Nah, oleh karena itu dia menerapkan hal yang sama, orang boleh menyewa, ya, dan tidak ada late fee, nggak ada terlambat, ya, denda, oke, untuk keterlambatan mengembalikan video yang dipinjam. People are starting to queue you online for more popular movies. Dan yang terjadi adalah orang-orang malah sudah mulai antri online, pada saat itu sudah mulai tersedia yang online, for more popular movies. Jadi sudah mulai antri, ya, demand is getting higher, permintaan makin tinggi untuk video-video, film-film yang lebih populer. Oke, keren banget ya. Itu idenya only from himself. Oke, next. Itu cerita tentang Netflix. Okay, I'm going to explain about the definition of small business. Okay, definisi dari small business adalah small business is independently owned business that has relatively little influence in its market. Bisnis kecil adalah bisnis yang dimiliki secara independen, yang hampir tidak memiliki pengaruh, ya, di pasarnya, yang has relatively little influence in its market. Nah, pengaruhnya sedikit di pasarnya, ya. Well, Dell Computer was a small business when founded by Michael Dell in 1984, but today is one of the world's largest computer companies and is not small in any sense of the term. Dulu juga, Dell juga bisnis kecil, tahun 1984 Michael Dell mendirikannya. Tapi sekarang ini adalah salah satu perusahaan komputer terbesar di dunia dan udah nggak kecil lagi, ya nggak? Banyak juga yang punya komputer Dell. Okay. And I'm going to talk about the importance of small business in Indonesia. And I got this from some readings that I made. Small business in Indonesia, as we can call it UMKM, usaha mikro kecil menengah, contributes to 60% of our country's product domestic bruto, okay, PDB. 14 until 18% of it are for exports. Jadi bisnis kecil di Indonesia, UMKM itu mengkontribusikan 60% dari PDB negara kita.
Yang sudah pernah belajar ekonomi makro pasti paham ya PDB itu apa. Dan 14-18% dari semua UMKM itu adalah untuk ekspor. Jadi mereka mengekspor. UMKM mengekspor. Keren banget. 96% of workforce is contributed from UMKM. Okay? Small businesses contribute 96% of workforce. Jadi 96% dari angkatan kerja itu dikontribusikan oleh UMKM. Ini angka yang dahsyat banget ya kalau misalnya kita benar-benar belajar tentang angka ini berarti sekali ya. Bayangkan ada berapa juta orang di Indonesia in the workforce and 96% of them works for UMKM. That's huge. Okay. Next, okay, the small business most popular industries in Indonesia 2020. The first one is culinary and the second one is fashion. And these two industries are resilient to external factors because the raw materials are taken from Indonesia. They do not need to import, and therefore it will still survive despite any economic conditions. Jadi bisnis kecil UMKM yang paling populer di Indonesia tahun 2020 ini adalah kuliner and fashion. Ya, pada suka makan dan pada suka tampil cantik, keren, ganteng. Ya, jadi makin populer aja nih dua industri di Indonesia. And these two industries are resilient. Ini maksudnya dua industri ini sangat-sangat ulet dan tahan terhadap external factors, ya, dari faktor-faktor eksternal, karena bahan bakunya, raw materials are taken from Indonesia, diambil di dalam negeri, nggak harus impor. Oleh karena itu, they will still survive despite any economic conditions. Mereka akan tetap survive apapun yang terjadi pada kondisi ekonomi negara kita. Sekarang dolar lagi naik, nggak pengaruh untuk UMKM. Kenapa? Karena mereka nggak impor. Okay? So, biarin aja dolarnya naik, yang penting kita sehat dulu, okay? Bye-bye COVID-19 first, okay? If the people are healthy, I think the economy of Indonesia will be healthy again. Don't worry about it, okay? Especially if you own a small business, no worry about it. Okay. Okay, and then let's discuss the entrepreneurs and entrepreneurship. Okay, I'm going to move this to the bottom. The entrepreneur, business person who accepts both the risk and the opportunities involved in creating and operating a new business venture. Ya, and wirausahawan adalah business person, orang yang melakukan bisnis who accepts both the risk, yang menerima resiko, and the opportunities, dan juga peluang involved in creating and operating, yang melibatkan membuat, mengkreasikan, dan mengoperasikan suatu perusahaan bisnis yang baru. And entrepreneurship, kewirausahaan, adalah the process of seeking businesses opportunities under conditions of risk. Proses dari mencari kesempatan berbisnis dalam kondisi-kondisi beresiko. Okay. Let me see if I can scoot this over. Okay, never mind. Okay, let's just continue. Okay, entrepreneurship goals. Entrepreneurship goals are independence, financial security, growth and expansion, and not every entrepreneurs have clear goal in the early stage of business development, but later it will have the goal. Independence from working for someone else. Lots of people, banyak orang pengen merdeka dari bekerja untuk orang lain. Mereka ingin bekerja untuk dirinya sendiri dan mencari kesempatan untuk bekerja untuk dirinya sendiri dan melayani orang lebih banyak. Financial security. Mungkin menjadi karyawan dan melihat perusahaan, mungkin dari segi gaji tidak akan bertambah secara eksponensial, sedangkan kebutuhan hidup semakin meningkat. Oleh karena itu kita butuh keamanan secara finansial. Oleh karena itu banyak orang yang memulai bisnisnya sendiri berpikir bahwa
dia bisa mendapatkan keamanan secara financial dibandingkan kalau dia hanya bekerja menjadi staff atau karyawan begitu-begitu saja. Oke, kecuali kalau memang menjadi karyawan itu sangat menyenangkan sekali di perusahaan yang sangat mendukung bagaimana Anda dan keluarga. Not all are like that, nggak semuanya seperti itu. Growth and expansion, transform their venture into a large business. Okay, growth and expansion itu mereka ingin mengembangkan dan mengekspansi bisnis mereka tadinya dari jualan teh di pinggir kampus misalnya, dan dia pengen menjadi jualan di supermarket atau di mall. Nah, that's what you will do. You will have entrepreneurship goals. Not every entrepreneur should have clear goal in the early stage of business development. Nggak semuanya punya goal yang jelas dalam early stage of business development. For instance, one may launch a business with little or no expectation that it will have huge growth potential, but then finds that it can grow dramatically. Sebagai contoh, mungkin dulu orang tidak berharap akan menjadi bisnisnya akan memiliki pertumbuhan yang luar biasa, lalu dia tahu bahwa bisnisnya bisa bertumbuh secara dramatis. Contohnya, Mark Zuckerberg had no idea that his Facebook firm would grow to its present size. Mark Zuckerberg nggak pernah membayangkan bahwa Facebook menjadi seperti sekarang, sampai dia juga memiliki Instagram, sampai dia juga memiliki WhatsApp. You can imagine the social media is based actually Facebook company, which is Mark. And also Nadiem Makarim with his Gojek or Ahmad Zaki with his Bukalapak. So in Indonesia, we also have those kind of people. We have our Minister of Education, Nadiem Makarim, with his Gojek, and also Ahmad Zaki with his Bukalapak. Okay, so those two stories are also example for those people who at first didn't really imagine what's happening, okay, with his company. Those are what is happening in the entrepreneurship goals. Okay, and then we also have entrepreneurial characteristics. Okay, karakter entrepreneur. Yesterday's entrepreneur was often stereotyped as the boss, self-reliant male, and able to make quick, firm decisions. Today's entrepreneur is seen more often as an open-minded leader who relies on networks, business plans, and consensus. Entrepreneur zaman dulu, kewirausahawan zaman dulu, stereotipnya adalah the boss, okay? Self-reliant, bersandar pada diri sendiri, male, laki-laki, dan able to make a quick, firm decisions, dan bisa membuat keputusan yang cepat dan pasti. Today's entrepreneur is seems more often as an open-minded leader who relies on networks, business plans, and consensus. Wirausahawan zaman sekarang biasanya lebih menjadi pemimpin yang lebih open-minded, yang relies on networks, yang bersandar pada jaringan, ya, and business plans, dan rencana-rencana bisnis, and consensus. Consensus itu kayak musyawarah, okay? Persetujuan, okay? Past and present entrepreneurs also have different views on such topics as how to succeed, how to automate business, and when to rely on experience in the trade or on basic business acumen. Wirausahawan yang dulu dan sekarang beda juga pendapatnya dalam hal bagaimana untuk sukses, bagaimana untuk mengotomasikan bisnisnya, dan bagaimana untuk menyandarkan diri ya, untuk mengandalkan pengalaman dalam berdagang atau dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Beda. Zamannya udah beda, okay? So you have to learn in your own era. Jadi harus belajar di eramu sendiri. Okay, entrepreneurial characteristics selanjutnya adalah key element in entrepreneurship is only one, is risk.
You face the risk and you take the risk. Most entrepreneurs are so passionate about their ideas and plans that they see little or no likelihood of failure. Kebanyakan wirausahawan sangat passionate, sangat memiliki gairahnya untuk idenya dan rencananya, dan mereka melihat sedikit sekali kegagalan. Oke, okay? Yeah, Ahmad Zaki's story of his thesis that become Bukalapak. Dulu Ahmad Zaki ceritanya itu Bukalapak berawal dari skripsi. Oke, dia membuat program skripsi dan dia tawarkan ke toko-toko ya. Dan justru pertama-tama toko yang mau menggunakan aplikasinya adalah websitenya pada zamannya adalah perusahaan yang hidup segan mati tak mau. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut malah tertolong nggak jadi mati karena Bukalapak. Akhirnya Bukalapak berkembang dan menjadi sebesar yang sekarang. That's awesome. Oke. Oke. Cukup sekian dulu untuk tahap 1 dari kewirausahaan. Oke. I will continue it in the second video. Saya akan menyambungnya dengan video kedua, so you will get the time to think about this and understand more about this video, sehingga kalian memiliki waktu untuk membaca kembali, berpikir kembali, dan memahami apa maksud isi video saya dan slide yang saya share saat ini. Oke? Okay, back with me. Oke, selesai materi saya untuk yang bagian 1 dari kewirausahaan dari materi 1. I will see you in the next video. Stay tuned. Thank you so much. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye.